Salam dan damai sejahtera memenuhi hati saudara-saudara sekalian. Kesempatan buat kita hari ini mendengarkan firman Allah dalam channel saya, Prepare the Way for the King. Tuhan berkati kita. Saya beri judul dari firman Tuhan, pemenuhan dari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata pemenuhan berarti kita dicukupi. Kalau sesuatu kehidupan akan dipenuhkan, kita bisa mencukupi, tidak habis. Sering pengalaman dalam kehidupan kita ini, ada orang memerlukan sesuatu. Sangat sedih kalau kita tidak bisa menggenapi pemenuhan ini. Misalnya, aku tidak punya apa-apa, aku tidak punya uang, kebutuhanku sendiri belum bisa kupenuhi, apalagi orang lain. Misalnya kita minta, ada orang memerlukan nasihat atau sesuatu komunitas memerlukan khotbah. Kalau kita tidak mempunyai sesuatu, apa yang mau kita buat? Jadi saudaraku, pengharapan kita yang paling besar adalah kepada Allah. Permulaan hidup kita adalah kepada Kristus yang diutus oleh Allah, di mana kesempatan waktu Kristus adalah hidup kita. Itulah pertama caranya Tuhan bisa memenuhi hidup kita. Saya baca nas ini buat kita, kitab Kolose pertama ayat 19 dan seterusnya. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdayakan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh salib Kristus. Nah, kejadian yang pertama adalah dimulai daripada seseorang memulai kehidupan yang baru di dalam penerimaan dia, mempercayai dia kepada yang diutus oleh Allah. Kita memang kosong, ya kata orang-orang pintar, para pengkhotbah terdahulu kita ini punya hati black hole. Atau Salomo berkata, hati manusia itu seperti ngarai yang tidak terpenuhi. Mau kekayaankah, kehidupan yang layak, atau kehidupan sosial, atau populer, atau harta yang banyak. Kalau manusia hatinya tidak dipenuhi oleh kehidupan daripada Allah, itu damai Kristus, dia tidak akan sejahtera, tidak bisa melakukan apa-apa. Makanya saudara-saudaraku, seperti pernah kita dengar dari kitab Efesus pasal pertama, saya akan bacakan kembali. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi segala dan semua dan segala sesuatu. Nah, kalau kita percaya adalah jemaat Tuhan karena Kristus Yesus, di sinilah kita mengalami pemenuhan dari Tuhan. Kemuliaan, kesanggupan, kasih, pertolongan pada waktunya. Bahkan Tuhan akan pakai kita untuk melakukan suatu perbuatan kebajikan, baik juga menjadi saksi bahwa kita itu adalah miliknya Tuhan, yang dicukupi oleh kasih karunia Tuhan, tidak memandang usia, tidak memandang zaman. Dari dulu sampai hari yang akan datang, pemenuhan terus terjadi. Itulah kasih karunia Allah. Nah, saudara-saudaraku, kita berbahagia, kita masuk di dalam rencana pemulihan Tuhan, pemenuhan Tuhan hari-hari ini di dalam Kristus. Mari bersama dengan saudara, kita akan baca Alkitab kita dalam Efesus pasal yang pertama ayat 19 sampai 23. Demikian dikatakan, dan betapa hebat
kuasanya bagi kita orang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, diberikan bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ayat terakhir, ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kalau kita mengakui jemaat Tuhan atau orang percaya, maka pada kita dapat menerima janji Tuhan ini, mengalami kepenuhan dari Tuhan, supaya kita seperti Kristus di dunia ini tidak kosong, saudara, seperti diucapkan oleh banyak hamba Tuhan. Manusia memiliki satu black hole, lubang atau kata Salomo, ngarai yang tidak terduga dalamnya. Mau dengan kekayaan mau dengan kehidupan yang sosial yang mapan, pengetahuan yang baik, atau standar apapun yang dunia yang dirindukan oleh orang, itu tidak bisa memenuhi kecuali oleh Kristus. Maka saudara dan saya yang percaya, itu adalah langkah pertama kita mulai akan mengalami pemenuhan dari Tuhan kepada jemaat, supaya kita tidak kosong, kita memiliki sesuatu, sehingga akan mengerikan nanti terjadi orang tidak mengerti pemenuhan dari Tuhan yang merupakan karunia yang besar. Ya, akan mengalami kesulitan. Coba kita lihat dalam kitab Markus pasal yang keempat. Dengarkan dengan jelas saudaraku, ayat 25. Markus pasal 4 ayat 25. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Luar biasa. Kita kan sering merasa apes. Kita hati-hati saudaraku. Kalau kita bilang tidak ada seperti Alkitab ini, daripada akan diambil segala satu. Artinya nilai-nilai yang baik yang diberikan Tuhan bagi kita, yang sudah kita dengar, akan kita pahami. Kalau kita tidak pelihara akibat intrik keadaan dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, itu bisa hilang. Dan orang gak sadar, mereka masih mengaku orang percaya, tapi mulai nilai yang baik itu tergurus dari dalam hidup mereka, ya, bisa hilang makin lama, sehingga tidak punya nilai apa-apa, tidak akan menjadi garam dan terang lagi. Nah saudara, supaya kita bergairah hari ini, Tuhan inginkan orang-orang yang benar menghargai, ya, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan menghargai firman Allah, dan sungguh rindu firman Allah dinyatakan dalam hidup mereka. Kita terbuka dengan jujur kepada Tuhan, supaya kita bisa menerima pemenuhan dari Tuhan. Saya katakan menerima karena banyak orang peminta-minta. Orang percaya tidak salah meminta selalu, tapi apa yang mau kita beri itu harus yang kita terima dari Tuhan. Benar saudara? Sesuatu yang baik kita terima dari Tuhan, dan kita bisa beri. Kalau kita sudah terima, kita akan bisa beri kepada orang. Apakah itu
pengampunan, apakah itu kebaikan, apakah itu nasihat, atau saudara bisa berkhotbah ataupun mengajar, itu semua Anda terima dari Tuhan. Termasuk benih yang bisa kita berikan, itu semua kita terima. Kalau tidak ada yang kita terima, apa yang mau kita beri? Nah, yang dikatakan oleh Markus tadi dalam pasal 4 ayat 25, sesuatu diambil daripadanya. Ya, dunia ini tidak ada yang chaos, kata orang sekarang chaos, bisa mengguris, mengerusi, sehingga orang tidak kuat, tidak bertahan. Maka hari ini kita memiliki wadah iman yang besar, hati kita terbuka kepada Tuhan, bukan dengan pikiran-pikiran kita, karena kita telah dibeli. Dia menjadi Tuhan dan satu-satunya yang berkuasa kalau kita mau memberi hidup kita. Kalau kita tidak mau memberi hidup kita, tidak ada arti kuasa Tuhan, saudara. Itu diberikan hanya kepada orang yang mempercayainya. Bagi semua yang mendengarkan kebenaran ini, boleh berdoa bersama-sama dengan saya. Bahkan mungkin ada masalah yang tertunda hidup saudara, doa saudara seperti tidak pernah dijawab, atau ada sakit penyakit. Saya menantang saudara untuk percaya dan berharap kepada Tuhan. Mari. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau ada tetap menolong kami. Kami sungguh percaya dan menaruh harap kepada firman Allah. Ada banyak hal yang tidak bisa kami kerjakan, tapi yang tak bisa kerjakan. Masalah-masalah Tuhan, kami hanya punya kesabaran untuk mendengarkan firman Allah, tetap mengasihi Engkau. Tidak ada satupun daripada orang-orang percaya ini Tuhan terseret kepada hal-hal yang dia kira itu adalah kebenaran, sebenarnya bukan. Kami mau taat sebagai domba-domba mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Yesus, kami minta segala masalah-masalah yang berat akan diangkat, pencobaan akan Engkau angkat, sehingga orang-orang akan melewati, menang atas pencobaan, dan kami menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Berkati Tuhan para pendengar dengan berkat yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang mendengarkan khotbah ini, saya minta Anda bisa buat subscribe, share, dan bagi-bagi kebenaran ini ya, atau mungkin komen. Tuhan berkati. Saya berdoa terus untuk saudara dalam nama Yesus.